Dalam dunia fisika, ada satu kenyataan yang begitu menakjubkan. Segala sesuatu di alam semesta dari cahaya, elektron, hingga atom bersifat seperti partikel dan gelombang secara bersamaan. Semua hal aneh lain yang mungkin pernah kamu dengar tentang fisika kuantum seperti kucing Schrödinger, Tuhan bermain dadu, aksi menyiramkan jarak jauh, semuanya berasal langsung dari fakta bahwa segala sesuatu memiliki sifat partikel sekaligus gelombang. Gagasan inilah yang menjadi pintu masuk menuju dunia kuantum, sebuah dunia di mana intuisi sehari-hari tidak lagi cukup dan di mana cahaya serta materi berperilaku jauh lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan. Fisika kuantum memiliki mistik menjadi rumit dan sulit dimengerti. Sebenarnya, Richard Feynman yang memenangkan Nobel untuk karyanya di elektrodinamika kuantum pernah berkata, "Jika Anda berpikir Anda memahami fisika kuantum, Anda tidak mengerti fisika kuantum." Itu memang sedikit mengecilkan hati, tetapi kutipan ini sebenarnya menyesatkan, karena justru dari ketidakpastian inilah pemahaman baru muncul. Kamu menunduk dan melihat sebuah pensil kuning di atas mejamu, kedua mata, dan kemudian otakmu mengumpulkan berbagai informasi tentang pensil itu. Ukuran, warna, bentuk, jarak, dan banyak lagi. Tetapi, bagaimana semua ini terjadi? Yunani kuno adalah yang pertama memikirkan hampir secara ilmiah tentang apa itu cahaya dan bagaimana daya lihat bekerja. Pertanyaan sederhana tentang cahaya akhirnya membawa kita kepada penemuan besar. Cahaya bukan hanya sesuatu yang kita lihat, tetapi sesuatu yang membawa informasi, energi, dan perilaku aneh yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori klasik. Bayangkan sebuah sumber cahaya yang memancarkan foton, paket energi kecil yang membawa cahaya. Dalam animasi ini, foton digambarkan sebagai sebuah objek yang keluar dari sumber dan merambat melalui ruang. Meskipun sebenarnya foton tidak memiliki massa dan tidak terlihat sebagai benda fisik, visualisasi ini membantu kita memahami bahwa cahaya membawa energi dalam bentuk paket-paket diskrit. Setiap foton bergerak dengan kecepatan cahaya, membawa energi sesuai frekuensinya. Model 3D ini bukan representasi fisika yang sesungguhnya, tetapi memberikan gambaran intuitif tentang bagaimana energi cahaya dipancarkan dan merambat dari sebuah sumber. Melalui video ini, kita akan mempelajari konsep dasar efek fotolistrik, memahami bagaimana elektron dapat mengalami difraksi, serta melihat visualisasi berbasis augmented reality atau AR. Efek fotolistrik merupakan fenomena yang terjadi ketika permukaan suatu logam terkena radiasi elektromagnetik seperti cahaya. Sebagai contohnya, saat melakukan perjalanan jauh yang melewati pintu tol, untuk bisa lewat, kendaraan harus membayar sejumlah biaya tertentu. Jika uangnya tidak cukup, maka mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, sama halnya dengan efek fotolistrik bekerja dengan prinsip yang sama. Saat cahaya jatuh pada permukaan logam, cahaya itu datang dalam bentuk partikel energi kecil yang disebut dengan foton. Masing-masing foton membawa energi tertentu. Jika energinya cukup, ibarat uang tol yang memadai, foton dapat melepaskan elektron dari permukaan logam. Nah, elektron yang terlepas ini disebut dengan fotoelektron. Namun, cahaya yang terlihat sangat terang tidak menjamin elektron akan keluar. Yang menentukan bukanlah terang-terangnya cahaya, tetapi energi setiap foton yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Secara eksperimen, efek fotolistrik diamati menggunakan tabung fotoelektrik yang terdiri dari dua pelat logam, katoda sebagai sumber elektron dan anoda sebagai penerimanya.
Ketika cahaya diarahkan ke katoda, foton-foton mengenai permukaan logam. Jika energi foton cukup besar untuk mengatasi fungsi kerja logam, elektron akan terlepas. Elektron kemudian dipercepat oleh perbedaan tegangan dan bergerak menuju anoda membentuk arus foto. Namun, bila energi foton lebih kecil dari fungsi kerja, tidak ada elektron yang keluar meskipun cahayanya sangat terang. Pada permukaan logam, terdapat elektron bebas yang mudah bergerak. Sekarang, bayangkan sebuah laser yang dapat memancarkan cahaya dengan berbagai warna. Misal, ketika sinar warna merah, apakah ada elektron yang terlepas? Tidak ada. Coba kita lihat ke warna oranye. Apakah ada elektron yang terlepas? Tidak ada. Selanjutnya coba kita ke warna kuning. Apakah ada elektron yang terlepas? Tidak ada juga. Selanjutnya ke warna hijau. Tidak ada juga. Warna biru. Tidak ada juga. Dari beberapa warna, tidak ada satupun yang mampu melepaskan elektron. Namun, ketika frekuensi cahaya meningkat dan mencapai warna nila, barulah elektron mulai tereksitasi dan muncul di permukaan logam. Nah, inilah yang disebut dengan frekuensi ambang. Frekuensi minimum yang diperlukan agar efek fotolistrik terjadi. Setiap material memiliki nilai frekuensi ambang yang berbeda-beda. Ketika cahaya dengan energi yang cukup jatuh ke permukaan logam, elektron terlepas dari permukaan tersebut. Fenomena ini telah diamati sejak tahun 1887 dan menjadi bukti bahwa cahaya tidak hanya bersifat gelombang, tetapi juga memiliki sifat partikel. Einstein kemudian menjelaskan bahwa partikel cahaya tersebut adalah foton. Eksperimen klasik menunjukkan bahwa hanya cahaya dengan frekuensi tertentu yang mampu melepaskan elektron. Jika frekuensinya terlalu rendah, tidak ada elektron yang keluar meskipun intensitasnya ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan fungsi kerja logam, energi minimum yang diperlukan agar elektron dapat terlepas. Agar lebih jelas, mari kita lihat visualisasi efek fotolistrik melalui AR berikut ini. Pada visual AR ini, kamu bisa melihat bagaimana cahaya dapat melepaskan elektron dari permukaan logam. Ketika foton mengenai logam, energinya diserap oleh elektron. Jika energinya cukup, elektron tersebut terlepas dan disebut fotoelektron. Banyaknya fotoelektron dipengaruhi intensitas cahaya, sedangkan kemampuan foton untuk melepaskan elektron bergantung pada frekuensinya. Inilah dasar dari efek fotolistrik. Dari visual tersebut, kamu melihat bahwa cahaya hanya dapat melepaskan elektron jika frekuensinya cukup tinggi, sementara intensitas hanya menambah jumlah foton. Temuan ini semakin membingungkan karena persamaan Maxwell sebelumnya menegaskan bahwa cahaya sepenuhnya berperilaku sebagai gelombang. Para ilmuwan sempat merasa teori gelombang sudah cukup hingga efek fotolistrik menunjukkan kontradiksi besar. Elektron hanya terlepas pada frekuensi tertentu, dan pada frekuensi lebih rendah tidak ada elektron keluar, meskipun cahaya dibuat sangat terang. Dari sinilah muncul pertanyaan, mengapa menambah intensitas tidak meningkatkan energi elektron? Jawabannya, intensitas hanya menambah jumlah foton, bukan energi tiap foton. Energi elektron sepenuhnya ditentukan oleh frekuensi cahaya. Nah, setelah memahami peran frekuensi dan energi foton, kita lanjut ke fungsi kerja logam. Setiap logam memiliki nilai energi minimum yang berbeda untuk melepaskan elektron. Mari kita lihat visual AR berikut ini. Di visual ini memperlihatkan dua logam yang memiliki nilai fungsi kerja berbeda. Fungsi kerja adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam.
Logam dengan fungsi kerja kecil lebih mudah melepas elektron ketika disinari foton. Sedangkan logam dengan fungsi kerja besar membutuhkan energi lebih tinggi. Perbedaan ini menjelaskan mengapa dua logam bisa bereaksi berbeda terhadap cahaya yang sama. Perbedaan fungsi kerja inilah yang membuat dua logam dapat memberikan respon berbeda meskipun disinari cahaya dengan frekuensi yang sama. Oleh karenanya, intensitas cahaya memengaruhi jumlah foton, bukan energi setiap foton. Karena itu, meningkatkan intensitas hanya menambah jumlah elektron yang keluar, bukan energi kinetiknya. Energi elektron yang terlepas sepenuhnya ditentukan oleh frekuensi cahaya, bukan kecerahan cahaya. Fisika klasik tidak bisa menjelaskan hal ini karena cahaya saat itu dianggap hanya berupa gelombang. Namun, melalui konsep foton, Einstein menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat ganda, yaitu gelombang dan partikel. Dari semua penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa efek fotolistrik bukan hanya menunjukkan bagaimana elektron dapat keluar dari permukaan logam, tetapi juga menjadi bukti kuat bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Temuan ini menjadi langkah besar dalam lahirnya mekanika kuantum. Memahami efek fotolistrik, kita sekarang masuk ke fenomena kedua, yaitu difraksi elektron. Di sini kita akan melihat bagaimana elektron yang biasanya kita anggap sebagai partikel ternyata dapat berperilaku seperti gelombang. Fenomena ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menjadi bukti kuat dari konsep dualisme gelombang partikel. Eksperimen difraksi elektron merupakan salah satu percobaan yang mengubah cara kita memahami materi. Sebelumnya, melalui efek fotolistrik, kita melihat bahwa cahaya dapat berperilaku seperti partikel. Sekarang, kita akan melihat hal sebaliknya. Elektron yang selama ini dianggap sebagai partikel ternyata dapat menunjukkan pola gelombang. Pada tahun 1926, Louis de Broglie mengusulkan ide berani. Jika cahaya dapat bersifat seperti partikel, maka partikel seperti elektron juga bisa memiliki sifat gelombang. Ia menyatakan bahwa panjang gelombang suatu partikel diberikan oleh persamaan lambda sama dengan H per mv, di mana H itu konstanta Planck, m massa, dan v adalah kecepatan. Hanya 3 tahun kemudian, Davison and Germer berhasil membuktikan prediksi de Broglie. Mereka menembakkan elektron ke kristal nikel dan menemukan bahwa elektron tidak tersebar sembarangan. Justru muncul pola hamburan yang teratur, sangat mirip dengan pola gelombang cahaya yang melewati celah sempit. Ini menjadi bukti kuat bahwa elektron memang memiliki sifat seperti gelombang. Perangkat percobaan Davison-Germer terdiri dari filamen tungsten yang dipanaskan hingga menghasilkan elektron. Baterai bertegangan tinggi untuk mempercepatnya, kristal nikel sebagai target, dan detektor untuk mengukur intensitas hamburan. Ketika elektron ditembakkan ke kristal, sebagian dipantulkan. Pada sudut tertentu, intensitas pantulan mencapai puncak, menunjukkan adanya interferensi konstruktif. Pola interferensi ini hanya mungkin terjadi jika elektron berperilaku seperti gelombang. Untuk mengamati difraksi, kita perlu menghasilkan berkas elektron yang stabil. Ini dilakukan dengan memanaskan filamen tungsten yang dilapisi barium oksida. Ketika filamen ini dipanaskan, elektron terlepas melalui emisi termoelektron. Lalu dipercepat menuju anoda oleh tegangan tinggi. Jika jumlah elektron yang bergerak cukup banyak dan teratur, akan terbentuklah elektron beam yang dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena gelombang seperti pola difraksi dan interferensi. Agar gambaran ini semakin jelas, mari kita lihat bagaimana gelombang elektron dan pola difraksi ditampilkan dalam visualisasi AR pada marker berikut.
Pada visual ini, ditunjukkan bahwa elektron tidak hanya bersifat sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Ketika elektron bergerak menuju kisi kristal, ia mengalami difraksi seperti gelombang cahaya. Hasilnya, muncul pola cincin atau pola terang gelap yang merupakan bukti bahwa elektron memiliki sifat gelombang. Percobaan Davison-Germe ini menjadi bukti kuat dualisme gelombang partikel. Sebelum memahami pengaruh tegangan, bayangkan perbedaan antara partikel dan gelombang. Bola tenis memiliki massa dan posisi jelas, itulah contoh partikel. Sedangkan riak air dapat menyebar dan saling bertumpukan, itulah gelombang. Sesuai hipotesis de Broglie, elektron memiliki panjang gelombang tertentu. Ketika tegangan percepatan dinaikkan, kecepatan elektron meningkat. Momentumnya bertambah dan panjang gelombangnya mengecil. Akibatnya, pola difraksi yang terbentuk akan tampak semakin rapat atau menyempit. Fenomena difraksi elektron menjadi dasar teknologi penting seperti TEM dan SEM. Dalam mikroskop elektron, berkas elektron melewati celah atau kisi kristal, menghasilkan pola interferensi yang dapat digunakan untuk mempelajari struktur atom suatu material. Tanpa sifat gelombang elektron ini, mikroskop elektron tidak akan bisa mencapai resolusi setinggi sekarang. Difraksi elektron merupakan contoh dari interferensi gelombang. Ketika dua atau lebih gelombang elektron saling tumpang tindih, mereka menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan, atau interferensi konstruktif dan destruktif. Pada kristal, elektron berinteraksi dengan struktur kisi secara periodik, sehingga pola difraksi lebih jelas terlihat. Melalui percobaan-percobaan ini, kita melihat bahwa elektron memiliki sifat ganda, sebagai partikel saat diukur dan sebagai gelombang ketika tidak diamati secara langsung. Model sederhana ini mengingatkan kita bahwa foton meski tidak berbentuk bola atau objek nyata memiliki energi yang merambat seperti gelombang dan bertindak layaknya partikel. Dari sinilah seluruh pembahasan efek fotolistrik dan fisika kuantum bermula. Perjalanan ini menunjukkan bahwa cahaya dan elektron jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Dari foton hingga gelombang materi de Broglie, semua konsep ini membawa kita lebih dekat memahami dunia kuantum. Semoga video ini memberi sudut pandang baru tentang bagaimana alam bekerja pada skala terkecil. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.